Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Hilyah Ahlil Quran, perhiasan Ahlul Quran. Pada pertemuan sebelumnya kita masih pada bab keutamaan penghafal Al-Quran dan pengaruhnya terhadap kedua orang tuanya dan keluarganya. Disebutkan pada hadis yang kita baca sebelumnya dari hadis Buraidah Ibn al-Husayb, bahwasannya orang yang membaca Al-Quran, memahaminya dan mengamalkannya, nanti kedua orang tuanya akan dipakaikan dengan pakaian yang tidak bisa dihargai oleh penduduk dunia. Ini balasan yang akan dia dapatkan nanti di akhirat, ya, sebagaimana keterangan yang disebutkan dalam hadis. Kita kemarin masih pada halaman 84, ya. Disebutkan jaa fi riwayatil Hakim min hadithi Buraidah radhiyallahu anhu ziyadah tadullu ala mazidin minal karamah liwalidai hafizil Quran. Datang dalam riwayat Al-Hakim dari hadis Buraidah suatu tambahan yang menunjukkan tentang tambahan kemuliaan tersebut untuk kedua orang tua dari penghafal Al-Quran. Yang disebutkan dalam hadis Buraidah, kedua orang tua yang anaknya menghafal Al-Quran, disitu kan disebutkan akan dipakaikan pakaian yang tidak bisa dihargai oleh penduduk dunia. Namun datang dalam riwayat yang lain, yaitu riwayat Al-Hakim, disebutkan bahwasannya penghafal Al-Quran itu orang tuanya juga akan dipakaikan sesuatu yang lebih. Haitsu qala, yang mana Nabi SAW telah mengatakan, man qara'al Quran, siapa yang membaca Al-Quran, wa ta'allama wa amila bihi, dan mempelajarinya serta mengamalkannya. Jadi dia membaca di sini maknanya man hafizah. Jadi membaca di sini maknanya man hafizah, barang siapa yang menghafalkan. Jadi dia membaca an dhahril qalbi, ya, bukan cuma sekedar membaca di lembaran-lembaran, bukan, tapi dia menghafalkannya. Karena qara'a bukan cuma sekedar maknanya membaca, tapi lafadz qara'a
juga bermakna menghafal. Sebagaimana hadis yang disebutkan, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah, yang mengimami suatu kaum adalah yang paling aqra'. Apa makna paling aqra'? Paling pandai baca Al-Quran. Aqra'uhum li kitabillah. Makna aqra' ay ahfadhuhum li kitabillah, yang paling banyak hafalannya terhadap Al-Quran. Man qara'al Quran ay man hafizal Quran wa ta'allama wa amila bihi, dan dia pelajari serta dia amalkan. Ulbisa walidahu yaumal qiyamah, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan. Apa yang dipakaikan kepada kedua orang tuanya? Tajan min nurin, suatu mahkota yang berasal dari cahaya. Dhau'uhu misla atau dhau'uhu mislu dhau'is syamsi, cahayanya seperti atau sinarnya seperti sinar matahari. Apa beda nur dan dhau'? Nur dan dhau' sama sebenarnya, sama-sama artinya cahaya. Kalau nur itu cahaya yang tidak dibarengi rasa panas, itu namanya nur. Kalau dhau' itu cahaya yang dibarengi rasa panas. Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati bulan itu memiliki nur, sedangkan matahari disifati memiliki dhau'. Faham? Kata Allah Azza wa Jalla, huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nuran, dialah Allah yang menjadikan matahari itu memiliki dhau', atau menciptakan matahari memiliki dhau', dan menciptakan bulan memiliki nur. Wa yuksa walidahu hullatain la yuqawwam lahumad dunya, dan kedua orang tuanya akan dipakaikan dengan kedua pakaian hullah, sejenis jubah yang tidak bisa dinilai dengan dunia. Jadi tidak bisa dinilai dengan dunia baju tersebut. Fayaqulani bima kusina, lalu ditanyakan, atau keduanya berkata, bima kusina hadza, dengan sebab apa kusina hadza, kita dikasih pakaian ini. Fayuqal bi akhdhi waladikumal Qur'an, dengan sebab kedua anakmu telah mempelajari Al-Quran, telah menghafalkan Al-Quran. Dengan sebab anak kalian berdua telah mempelajari Al-Quran, gitu terjemahannya. Afan.
Fayaqulani bima kusina hadza, kedua orang tua tersebut mengatakan, dengan sebab apa kusina hadza, kita dikasih pakaian. Fayuqal bi akhdhi waladikuma al-Qur'an, dengan sebab kedua anakmu telah mempelajari atau mengambil Al-Qur'an tersebut. Kemudian man qara al-Qur'an ay fa ahkamahu wa atqanahu. Kemudian lafadz man qara al-Qur'an, siapa yang membaca Al-Qur'an, maknanya fa ahkamahu wa atqanahu, dia membaguskannya dan memutkinkannya. Wa qala Ibnu Hajar ay hafizahu an dhahri qalbin, maknanya dia telah menghafal Al-Qur'an dari hatinya, maknanya ngelotok ya, dihafalkannya. Wa ta'allama wa amila bihi, dia mempelajarinya dan mengamalkannya. Wa hadza qaidun muhimmun, ini adalah qaidun muhimmun, qaid yang penting. Wa syartun sharih, dan syarat yang sangat jelas. Yadullu ala anna hadzal ajra was thawab li sahibil Qur'an wa walidayhi la yanaluhu illa man amila bil Qur'an. Hadis ini menunjukkan bahwasanya pahala terhadap penghafal Al-Qur'an ini dan juga terhadap kedua orang tuanya tidak akan bisa diraih melainkan bagi orang yang mengamalkan Al-Qur'an. Difahami? Jadi bukan sekedar menghafal, tapi ada penjelasan qaid, ada ketentuan yang disebutkan dalam hadis ini, man qara al-Qur'an wa ta'allama wa amila bihi. Jadi dia menghafalnya, dia pelajari dan dia amalkan. Wadih? Dia hafalkan, kemudian dia pelajari makna-maknanya, dia tadabburi hukum-hukumnya, dan dia amalkan konsekuensi-konsekuensi dari ayat atau Al-Quran yang dia pelajari tersebut. Sehingga kata penulis buku ini, pahala ganjaran yang seperti ini tidak akan bisa didapatkan oleh penghafal Al-Quran, dan juga tidak mungkin bisa didapatkan kedua orang tuanya, melainkan bagi orang yang telah mengamalkan Al-Quran tadi. Amma man lam ya'mal bil Quran falaisa lahu fi hadhil manzilah nasibun. Adapun orang yang tidak mengamalkan Al-Quran, maka dia tidak memiliki bagian dari kedudukan seperti ini. Bal yakunul Quran hujjatan alaihi, bahkan Al-Quran itu bisa menjadi hujjah bagi dia. Kama sayati bayanuhu fi mabahatsin mustaqillin wallahu a'lam, sebagaimana akan datang ini penjelasannya pada pembahasan tersendiri, ya. Ulbisa walidahu yaumal qiyamah tajan min nurin dhau'uhu mithlu dhau'i syamsi. Adapun sabda Rasul yang menyebutkan kedua orang tuanya nanti akan dipakaikan pada hari kiamat berupa mahkota yang berasal dari suatu cahaya yang sinarnya jauh lebih, atau sinarnya mirip seperti sinar matahari. Jadi mahkota tersebut bisa menerangi sebagaimana cahaya matahari bisa menerangi bumi. Wa yudhafu lahuma lubsul hullatain bi ayyuj'al ala ra'si kullin minhuma tajan yuniru ka dhau'i syamsi. Ditambahkan untuk keduanya, ya, bersamaan dengan kedua pakaian yang dipakaikan tadi, yaitu diletakkan di atas kepala masing-masing kedua orang tua tersebut suatu mahkota yang bercahaya seperti cahaya matahari. Wa fi hadits Mu'adz ibni Anas
disebutkan pada hadis Muadz ibnu Anas, man qara'al Qur'an wa amila bima fihi ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah dhau'uhu ahsanu min dhau'is syamsi fi buyutid dunya law kanat fikum fama dhannukum billadzi amila bihadza. Disebutkan dalam hadis Muadz bin Anas, Nabi SAW mengatakan, man qara'al Qur'an, siapa yang membaca Al-Quran, maknanya apa? Menghafalkan Al-Quran, wa amila bima fihi, dan dia amalkan apa yang ada dalam Al-Quran tersebut. Dia baca, dia tadabburi, dia pelajari, dia amalkan. Balasannya apa? Ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan berupa mahkota nanti di hari kiamat. Yang bentuk mahkota tersebut dhau'uhu ahsanu min dhau'is syamsi, yang cahaya mahkota tersebut jauh lebih baik dibandingkan cahaya matahari fi buyutid dunya, yang ada di rumah-rumah dunia ini tadi. Lau kanat fikum, kalau rumah-rumah itu ada di tengah-tengah kalian. Fama dhannukum billadzi amila bihadza, terus bagaimana sangkaan kalian dengan orang yang telah mengamalkan hal ini, telah mengamalkan Al-Quran. Ini orang tuanya saja loh, orang tua dari hafidh wa amilil Quran, orang tuanya saja memakai mahkota yang terbuat cahayanya jauh lebih indah dibandingkan cahaya matahari. Itu orang tuanya. Nah, kalau orang tuanya saja seperti ini, fama dhannukum billadzi amila bihadza, terus bagaimana menurut kalian dengan orang yang mengamalkan hal ini? Jelas? Ini kan yang mengamalkan anaknya, orang tuanya saja, balasannya dipakaikan mahkota. Antum pengen memberikan mahkota untuk orang tua antum, Yusuf? Ya, kalau pengen kasih mahkota untuk orang tuanya antum, ya hafalkan Al-Quran dan amalkan Al-Quran. Kalau orang tuanya saja balasannya seperti ini, lantas bagaimana dengan orang yang langsung mempraktekkan, yaitu dia yang menghafalnya, dia yang mengamalkannya, dia yang mempelajarinya? Ini menunjukkan, kok berisik kali di belakang, ngapain antum? Hah? Apa Zen? Ya. Coba push up lah dulu. Antum juga, Salman. Mana pecinya antum? Push up 10 kali. Antum juga aman. Santri-santri baru ini belum ngerasa dia. yakni anna dzalika taj ahsana dhau'atin atau ahsana idha'atin min dhau'i syamsi law kanat fil buyut, yakni bahwasanya mahkota tersebut jauh lebih baik cahayanya dibandingkan cahaya matahari kalau seandainya matahari tersebut ada di rumah-rumah dunia ini tadi. Fama dhannukum billadzi amila bihadza, terus bagaimana, lantas bagaimana anggapan kalian terhadap orang yang mengamalkannya? Ai idza kana hadza jazaa'u walidayhi likaunihi ma sababan liwujudihi fa kaifa bi sahibil Qur'an al-amil bihi.
Maknanya apabila ini adalah balasan untuk kedua orang tuanya, dikarenakan keduanya adalah sebab adanya orang tersebut, terus bagaimana dengan sahibul Quran yang telah mengamalkan Al-Quran itu tadi? Wa kaifa bi jazaihi indallahi azza wajalla, terus bagaimana tentang balasannya di sisi Allah azza wajalla? La syakka anna ajrahu a'zam, tidak diragukan lagi bahwasanya pahalanya jauh lebih besar. Ballahu minal karama wal mulku ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi basharin. Bahkan seorang penghafal itu tadi dia akan mendapatkan kemuliaan dan kekuasaan ma la ainun ra'at, yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatarun ala qalbi basharin, dan yang tidak pernah terbesit di hati umat manusia. Kama yufiduhu hadzal istifham, sebagaimana yang diberikan pada faedah pada istifham seperti ini, ya. Wa qad nazama Abul Qasim Asy-Syatibi hadzal ma'ani wal karamat al-waridah fi hadzal ahadits fi manzumati al-masyhura bisyatibiyah. Sungguh Abul Qasim Asy-Syatibi telah membuat nazam terhadap makna-makna dan kemuliaan-kemuliaan yang datang dalam hadis-hadis ini pada manzumanya yang masyhur dikenal dengan manzumah Syatibiyah, bi alfazin azbah wa ma'anin ra'iqah sarat bihar rukban, ya, yaitu dengan lafaz-lafaz yang sangat menyegarkan dan makna-makna yang sangat menyejukkan, ya, yang layak untuk dibawa oleh para penunggang, ya, para musafir. Faqal, kata Abul Qasim Asy-Syatibi, beliau mengatakan, wa haitsul fata yarta'u fi dhulumatihi minal qabri yalqahu sanan mutahallilan hunalika yahnihi maqilan wa rawdatan min ajlihi fi darwatil izzi yujtala yunashidu fi irdaihi li habibihi wa ajdiri bihi su'lan ilaihi muwassalan faya ayyuhal qari bihi mutamassikan mujillan lahu fi kulli halin mubajjilan hani'an mari'an walidaka alaihima malabisu anwarin minat taji wal hula fama dhannukum bin najli inda jazaihi ulaika ahlullahi wa safwal mala ulul birri wal ihsani was sabri wat tuqa hulahum biha ja'al Qur'an mufassalah. Nah, itu yang disebutkan dalam bait-bait tersebut, ya. Fama hani'an mari'an walidaka alaihima, selamat, ya, terhadap kedua orang tuanya yang mulabis atau malabis anwarin minat taji wal hulah. Ini yang inti dari hadis tadi. Ulul birri wal ihsani was sabri wat tuqa hulahum biha ja'al Qur'anu mufassalah alaika biha ma ishta fiha munafisan wa bi' nafsaka dunya bi anfasiha al-ula, ya. Ini yang paham bait syairnya, ya. Haitsul fatah yarta' fi dhulumatihi, haitsul fatah itu tatkala seseorang berada di dalam kegelapan kuburnya, yalqahu sanan mutahallilan, tiba-tiba dia menjumpai teman, memiliki teman, ya, yang sangat itu amalan soleh dia, ya, berbentuk seseorang yang sangat cerah, rupawan, indah gitu loh.
berkaitan dengan hadis tadi ya, antum lihat di taklik itu yang hadis di atas Mu'adz bin Anas itu akhrajahu Abu Daud, qala al-Albani fi dhaif Abi Daud isnaduhu dhaif. Ada perawi yang nama Zabban ibn Qaid dhaif wa bi'allahu az-Zahabi faqala laysa bil qawi walakin yushhad lahu hadits Buraidah kama sabaqa indal kalam ala hadits Buraidah haitsu ju'ila hadits Mu'adz ibn Anas al-Juhani syahidan lahu. Asal sanad hadis Mu'adz ibn Anas al-Juhani itu ada kelemahan padanya, namun pada riwayat itu dikuatkan dengan riwayat yang sebelumnya hadis Buraidah ya. Wa mimma yajdar dzikru annahu warada fi haditsin akhar fi athari hafidhul Qur'an fi ahli baiti walakinahu dha'ifun inda aktsaril ilmi. Dan termasuk perkara yang layak untuk disebutkan, datang juga dalam hadis yang lain tentang asar, tentang pengaruh penghafal Al-Quran terhadap keluarganya, akan tetapi dhaif menurut mayoritas para ulama. Wa huwal marwi an Ali bin Abi Thalib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a al-Quran fastadhharahu syufi'a fi asyaratin min ahli baitihi qad wajabat lahumun nar. Ada juga hadis tentang keutamaan Al-Quran ini, keutamaan penghafal Al-Quran, dia bisa memberi syafaat ya. Man qara Al-Quran, siapa yang membaca Al-Quran, fastadhharahu, lalu ditampakkan sama dia, maksudnya apa? Dihafalkan kemudian diamalkan, itu istadhharahu itu maknanya diamalkan, maka dia diberi izin memberikan syafaat kepada 10 keluarganya yang telah berhak masuk neraka. Jadi ada 10 orang dari keluarganya masuk neraka karena dia hafal Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran, maka dia dikasih izin untuk memberikan syafaat. Namun hadis ini dhaif ya, disebutkan di ta'liq itu. Kata al-Imam At-Tirmidzi, hadza haditsun gharibun la na'rifu illa min hadzal wajh wa laysa lahu isnadun sahih. Wa Hafiz Ibnu Sulaiman Abu Umar Bazzaz Kufi yudha'af fil hadits. Hadis ini didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Faharis ayyuhal mubarak ala hifdzi kitabillahi azza wa jalla wal amal bihi kay tanalu anta wa walidaka hadzal manzilah al-azima wa thawabul jazil. Hendaklah engkau semangat ya, wahai orang yang diberkahi, untuk menghafalkan Al-Quran dan mengamalkannya supaya engkau bisa meraih, dan juga kedua orang tuamu bisa meraih kedua atau kedudukan yang sangat agung serta pahala yang sangat banyak ini tadi. Nah, ini hadis antum hafalkan, tapi antum hafalkan cukup yang hadis Buraidah saja ya. Hadis Buraidah yang antum hafalkan. Boleh tidak apa-apa juga antum hafalkan hadis yang Mu'adz ibnu Anas. Jadi 2 hadis antum hafalkan ya. Tolong dihafalkan 2 hadis, atau mau hadis? Dua hadis antum hafalkan. 2 hadis dihafalkan yang Buraidah, man qara al-Quran wa ta'allama wa amila bihi ulbisa walidahu yaumal qiyamah tajan min nurin Allahu mithla dha'i syamsi yuksa walidahu hullatain la yuqawwam lahuma ad-dunya. Dan hadis man qara al-Quran wa amila bima fihi ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah. Wallahu ta'ala. So, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Naktafi bihadzal qadar.